Oke, halo semuanya teman-teman. Selamat pagi, siang ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin menampilkan video wawancara terhadap suatu perusahaan atau observasi terhadap suatu perusahaan. Di era manajemen modern ini, pengelolaan sumber daya manusia menjadi tantangan yang semakin dinamis, terutama pada industri penyedia jasa tenaga kerja ataupun outsourcing. Nah, melalui observasi ini, kami ingin membedah bagaimana sebuah perusahaan itu mengatasi berbagai fenomena nyata di lapangan, mulai dari masalah loyalitas kerja, tingginya angka penggantian karyawan, hingga penyelesaian konflik kerja. Bersama kami kelompok 2, saya Ridho Hamama Putra, Saya Azla Azmi. saya Novel dan Iqbal. Saya Anissa Ida. Oke Mas Erik, jadi dengan tingginya angka turnover atau keluar masuknya para karyawan pada posisi-posisi operasional, bagaimana perusahaan mengelola fenomena rekrutmen massal tanpa menurunkan standar kualitas atau kualifikasi yang diminta oleh klien? Oke, terima kasih Mbak Anis. Jadi untuk proses rekrutmen di perusahaan saat ini saya bekerja tanpa mengurangi kualitas yang diminta klien itu kita juga secara umum membuka secara massal atau secara terbuka di media sosial ya ataupun web lainnya, khususnya di produksi. Nah, untuk khusus di produksi kita memang sudah memiliki yang namanya lembaga pelatihan kerja, mekanik kolektorat. Nah, jadi kita sudah memiliki calon-calon tenaga kerja yang sudah profesional memangnya di bidang produksi, artinya di warehouse, kemudian di sesi, dan tentunya di bagian assembly, di bagian perakitan ya. Dan untuk proses rekrutmen itu kita secara terbuka itu hanya terkhusus untuk di bagian hal kreatif kami saja, karena memang untuk requirement-nya permintaan itu memang khusus, jadi kita membuka secara massal. Contohnya seperti HR, kemudian accounting, finance, purchasing, dan lain sebagainya. Itu khusus di AO ya, baik komisi. Oh, jadi untuk produksi itu karena sudah memiliki tempat pelatihan kerja sendiri ya, Mas. Dan rekrutmen terbukanya tuh hanya untuk posisi tertentu misalnya ya. Ya, betul sekali. Mungkin dari teman saya yang lain bakal ada pertanyaan. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya untuk Mas Erik. Jika seorang karyawan outsourcing itu melakukan pelanggaran berat di area kerja klien, misalnya tindakan indisipliner atau kelalaian kerja begitu, bagaimana prosedur penanganan konflik yang dilakukan HR mengingat operasional harian diatur oleh klien tetap sanksi hukum atau SP itu dikeluarkan oleh Anda atau bagaimana? Oke, jadi terkait pelanggaran karyawan di perusahaan kami ini, di sini pentingnya batasan kewenangan yang tegas ya. Klien memiliki hak untuk menolak atau membalikan karyawan tersebut kepada kami. Nah, jadi jika pihak-pihak buruk tetapi klien tidak berhak juga memecat secara langsung, karena pada tersebut di hire atas nama pihak-pihak ini kan.
kami itu biasanya menangani dengan alur investigasi pertama. Nah, yang pertama tentunya saya memberikan laporan secara tertulis maupun secara langsung ya, bukti kelalaian apa yang dilakukan karya tersebut pada set yang pada section yang karyawan sekarang bekerja. Nah, kemudian yang kedua adalah HR dari pihak kami maupun dari pihak klien itu melakukan pemanggilan terhadap karyawan yang bersangkutan untuk proses klarifikasi BAP dan untuk mendengar langsung secara dari karyawan tersebut agar tentunya adil ya, tidak memihak satu pihak gitu. Dan kemudian jika sudah melakukan klarifikasi atau mendengar dari yang bersangkutan itu kita melakukan yang namanya, jadi setelah tahap kedua tadi kita selanjutnya adalah memberikan sanksi dari mulai SP1 hingga SP3 atau pembungkusan pekerja per angka ya, dan memang karya tersebut terbukti melakukan pelanggaran di area media. Dan kemudian sanksi tersebut akan diterbitkan langsung secara resmi oleh SA dan bahkan aturan perusahaan pelaku. Oke, berarti sanksi itu dilakukan secara bersama ya kepada yang bersangkutan. Ya betul. Jadi secara dari karyawan sendiri, kemudian dari klien dan tentunya dari kami outsourcing. Siap. Sering ada kasus karyawan outsourcing dan karyawan tetap di kantor klien ngerjain tugas tuh yang sama, tapi gajinya ini jauh banget bedanya. Gimana caranya HR ngeredam kecemburuan sosial karyawan? Oke, memang terkait karyawan outsourcing dan karyawan organik, karyawan apa namanya klien itu memang tidak tidak rahasia lagi ya, memang sudah umum gitu ya. Jadi fenomena ini memang sangat sensitif dan seringkali bikin karyawan itu malah seperti itu ya. Jadi cara kita untuk meredam hal tersebut adalah dengan fokus pada benefit dan motivasi kontrak, gaji karyawan outsourcing dan karyawan organik klien yang bisa bekerja bersama itu memang tidak bisa memungkiri hal tersebut. Mungkin di semua ini memang gajinya berbeda ya, gitu, jauh lah. Jadi untuk fenomena ini sensitif sebetulnya, yang sering bikin karyawan malah. Ya. Jadi cara kita untuk meredamnya itu adalah dengan fokus pada memberikan benefit lah pada teman-teman karyawan outsourcing, karyawan kami, dan edukasi kontrak. Jadi penjelasan sejak awal saat tanda tangan kontrak bahwa memberi pemahaman kembali lah pada teman-teman pada saat kontrak itu, menegakkan bahwa memang kita ini karyawan kontrak dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, jadi sebagai penggantinya kita sering memberikan kompensasi dengan hal-hal yang bisa kita obrol seperti pencairan gaji yang tepat waktu, dan kemudian bahkan kita gajinya lebih cepat dan pada klien, dan kemudian memberikan bonus di akhir tahun, bonus tahunan,
dan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan kesehatan, tunjangan tanggal masa, tunjangan kematian, tunjangan apa namanya menikah seperti itu. Dan selain tunjangan-tunjangan tersebut, kita juga memberikan pelatihan internal bagi karyawan-karyawan kami untuk memberikan skill lah, skill tambahan soft skill bagi mereka. Jadi tidak hanya mereka itu bekerja di satu teknik saja, jadi bisa mereka di rotasi tempat gitu ya. Di rolling, betul sekali. Di rolling. Jadi kita apa namanya memberikan kompensasi itu seperti itu.